Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, bertemu lagi bersama Ustadz Hikam. Sekarang Ustadz Hikam akan mengajar pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 yang bukunya seperti ini. Nah, bisa kalian lihat yang sudah membawa buku Akidah Akhlak. Tidak lupa, sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah untuk kita tujukan kepada orang-orang yang sudah meninggalkan kita serta guru-guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tidak lupa Ustadz ingatkan untuk selalu menjaga 5M, sekarang 5M ya, tidak 3M lagi. Pertama, memakai masker saat keluar. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir atau pakai hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, jauhi kerumunan. Yang kelima, bertahan di rumah apabila tidak ada kegiatan di luar. Ya, yang penting 5M tadi. Kemudian di sini Ustadz akan menjelaskan buku Akidah Akhlak kelas 4. Ini ya. Semester pertama yaitu tentang kalimat thayyibah, subhanallah, masyaallah, dan Allahu akbar. Bisa kalian buka halaman 2. Di halaman 2 ini, di buku Akidah Akhlak kelas 4, menjelaskan tentang bacaan kalimat thayyibah, subhanallah, masyaallah, dan Allahu akbar. Bacaan ini diucapkan kapan dan bagaimana, apa fungsinya? Nah, yang pertama saya jelaskan dulu, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah yang tidak memiliki kesalahan, maha suci Allah yang tidak memiliki sifat kekurangan, maha suci Allah yang tidak memiliki aib ataupun kesalahan sedikit pun. Allah maha suci, yang salah itu makhluknya. Nah, kadang makhluknya itu lupa akan kesalahan-kesalahan kecil atau kesalahan besar. Sehingga kita setiap sholat, setelah sholat baca zikir yaitu subhanallah 33 kali. Bisa ditambah lagi dengan astagfirullah untuk mengurangi kesalahan kita sebagai makhluk. Nah, subhanallah ini diucapkan untuk mensucikan sifat Allah yang maha suci, serta ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kita mengetahui dengan sesuatu yang kehebatan yang dimiliki Allah. Maka contoh ada suatu makhluk, subhanallah, gunung yang begitu bagus dengan kata masya Allah. Nah, yang kedua ini masya Allah. Kalimat thayyibah yang kedua yaitu masya Allah. Masya Allah, bagaimana pengucapannya, bagaimana penggunaannya? Yang artinya adalah sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung diciptakan oleh Allah dengan begitu besarnya, laut yang diciptakan oleh Allah dengan begitu luasnya, angkasa, bintang-bintang, matahari, bulan, dan planet-planet. Hanya Allah yang sanggup menciptakan. Dengan begitulah kita masya Allah, ciptaan Allah yang begitu hebat, yang begitu besar. Semuanya itu kehendak Allah. Salah satunya masa yang sekarang ini, masya Allah, pandemi COVID-19. Ini juga kehendak Allah, anak-anak, bukan kehendak manusia. Manusia hanya bisa berusaha. Ternyata Allah memberi cobaan kita semua, seluruh dunia. Ini terjadi 100 tahun sekali kalau tidak salah, ada virus yang
hebat. 100 tahun yang lalu ada virus flu. Nah, sekarang di masa kalian ini ada virus COVID-19 yang merenggut nyawa banyak orang. Sehingga Masya Allah, ini memang kehendak Allah. Kita manusia hanya berikhtiar. Kita manusia hanya berusaha menjauhi cobaan-cobaan dan berusaha untuk berhasil dari ujian kali ini. Semuanya harus bersama-sama, anak-anak, bukan untuk individu. COVID-19 ini semuanya harus bekerja bersama, pakai 5M ini semua. Nah, yang ketiga yaitu kalimat thayyibah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar ini untuk memberikan sifat kepada Allah yang memang Maha Besar. Allah tidak perlu menunjukkan makhluknya gunung besar, berarti Allah lebih besar daripada makhluknya. Allah Maha Besar merupakan penciptaan alam semesta seluruh isinya, sehingga bukti bahwasanya seluruh alam semesta dari planet, matahari, bintang, bulan, seisinya Allah Maha Besar. Allah menciptakan hewan yang kecil, makhluk yang paling kecil. Ada pula makhluk yang sangat besar, ciptaan-ciptaan Allah yang besar. Nah, salah satunya pada surat Al-Imran ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, kalian pasti ingat kisah Nabi Adam. Allah Maha Besar, Allah juga berkehendak. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah yang ada di bumi, yang diambil oleh malaikat. Nah, ini ada sedikit cerita. Allah memberi tugas kepada 10 malaikat untuk mengambil tanah yang ada di bumi, anak-anak. Ternyata dari 10 itu 9 gagal. Termasuk malaikat Jibril, kemudian Ridwan, Malik, dan seterusnya. Semuanya gagal, hanya 1 malaikat yang berhasil. Siapakah malaikat itu? Yaitu malaikat pencabut nyawa. Siapa? Malaikat Israil. Nah, malaikat Israil ternyata berhasil mengambil tanah yang ada di bumi, diangkat, diberikan kepada Allah sesuai tugas yang ada, sehingga tanah itu kun fayakun, diciptakan menjadi Nabi Adam sesuai ayat surat Al-Imran 59. Seperti halnya Nabi Isa. Jadi tadi Nabi Adam tidak punya bapak dan ibu, langsung dari tanah, diciptakan sebagai manusia oleh Allah. Ini terjadi pada Nabi Isa, tetapi Nabi Isa tanpa ayah, hanya ibu saja. Inilah kehendak Allah. Masya Allah, Allahu Akbar, yang Maha Besar, menciptakan makhluk manusia, ada yang tanpa ayah dan ibu, ada yang tanpa ayah. Masya Allah, subhanallah. Nah, sehingga Allah Maha berkehendak, anak-anak. Kehendak Allah itu sudah diatur oleh Allah. Kita manusia hanya berusaha. Berikutnya yaitu adapun kalimat thayyibah. Ini diucapkan kapan? Subhanallah
saat kamu melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus, kemudian diucapkan untuk mensucikan hati kita juga dengan banyak-banyak berzikir subhanallah. Masya Allah, saat kita melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang besar, sesuatu yang kecil, sesuatu yang mengejutkan, Masya Allah, itu memang kehendak Allah. Ada sapi kakinya 3, ya. Ada hewan yang kepalanya bentuknya aneh, itu memang kehendak Allah, Masya Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Setiap hari kita mendengarkan kalimat thayyibah ini, setiap adzan dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, Allahu Akbar di telinga kita. Kita pun saat lahir ke dunia, orang tua kita mengadzani kita, membacakan kalimat Allahu Akbar. Nah, setiap hari ada adzan. Kita diingatkan oleh Allah, itu panggilan Allah, anak-anak. Yang kedua yaitu saat iqomah, ada kalimat Allahu Akbar. Yang ketiga, saat sholat, kalian sholat takbir Allahu Akbar. Nah, saat berzikir, setelah sholat, ada kalimat Allahu Akbar, dibaca 33 kali. Yang kelima, yaitu saat takbiran. Nah, ini mendekati Idul Adha, ada takbir. Untuk kali ini takbir di rumah saja, karena COVID-19 masih berbahaya. Yang keenam yaitu saat kita melihat sesuatu yang mengejutkan, juga membaca Allahu Akbar. Itu sedikit penjelasan dari Ustadz tentang kalimat thayyibah, subhanallah, masya Allah, dan Allahu Akbar. Tugas kalian anak-anak yaitu merangkum halaman 7. Ya, di sini halaman 7. Hanya 6 poin. Kalian tulis di buku, tulisannya yang bagus dan dipahami dari bacaan kalimat thayyibah yang kita baca setiap hari untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih anak-anak. Sedikit dari Ustadz, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.